Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Yunisma Kencong, yang kami hormati Ustadz Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong, yang kami hormati keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam acara Pekan Ramadan yang kedua keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong. Hari ini kita akan melaksanakan kajian kitab fikih dan dialog interaktif seputar tentang problematika kehidupan terkait dengan puasa Ramadan. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini hadir Ustadz Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman. Ustadz Ikhwan akan memaparkan tentang kajian fikih dan juga nanti dilanjutkan dengan dialog interaktif tanya jawab seputar problematika tentang puasa Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini SMK Ma'arif NU Kencong pekan kedua Ramadan mengadakan pengajian virtual live secara langsung yang disaksikan oleh keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong dan juga khususnya siswa-siswi SMK Ma'arif NU Kencong. Harapan kami kepada siswa-siswi SMK Ma'arif NU Kencong agar mengikuti pengajian tersebut sampai selesai dan mohon untuk benar-benar dipahami sehingga pengajian ini lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harapan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin hadirat hafizahullah, baiklah kita dengarkan pengajian kitab fikih oleh Ustadz Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi was sahbi wal ali amma ba'du. Hadratal muhtaram sedaya dewan pengurus Yayasan Yunisma, sedaya pengurus dewan pengurus, Bapak Ibu guru SMK Yunisma yang sangat saya muliakan, anak-anakku, siswa-siswi SMK Yunisma yang semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah inayah sehingga kita dalam bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang kita sudah sering dengar, kalau dari awal Ramadan beberapa ayat, dan ayat ini adalah ayat yang paling sering kita dengar, yang paling sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz dalam penyampaian menyambut tentang bulan Ramadan. Hadis katsirah, banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang keagungan bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW banyak mengingatkan kepada umatnya untuk memuliakan bulan Ramadan dengan melaksanakan syiamu wa qiyamu fi syahri Ramadan, puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Namun semua itu akan sulit kita capai. Kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan akan sulit kita capai kalau kita tidak melaksanakan syiam Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan benar, dengan baik dan benar. Tentu juga kita tidak akan bisa melaksanakan qiyamu lailatul Ramadan, salat tarawih misalnya, dengan tadarus misalnya, dengan perbuatan-perbuatan positif yang lainnya misalnya, dengan tanpa kita melaksanakannya dengan baik dan benar. Nah, baik dan benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan tentu sangat berkaitan dengan mabahis fiqhiyah, bahasan-bahasan fikih. Bagaimana seseorang harus berpuasa, bagaimana dia niat, bagaimana dia menjaga puasanya agar supaya tidak batal, bagaimana apa saja yang membatalkan, apa saja yang disunnahkan, fardu-fardu apa saja dan seterusnya, itu dibahas dalam mabahis fiqhiyah, bahasan-bahasan fikih yang insya Allah hari ini saya bacakan. Ini adalah kitab Al-Hadramiyah, Fikih Al-Hadramiyah, atau kalau syarahnya ini adalah yang disebut Al-Manhajul Qawim, Al-Minhajul Qawim, syarah Al-Fikih Al-Hadramiyah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Monggo kita bahas kitab Syiyam, bab tentang puasa. Yajibu shaum Ramadan bistikmali Sya'ban salasin au bi ru'yati adlin al-hilal. Jadi puasa bulan Ramadan itu diwajibkan dengan
sempurnanya bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban, bulan-bulan Hijriah itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Nah, ketika sudah sempurna selesai bulan Sya'ban, barulah kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itulah kita mempunyai kewajiban shaum di bulan Ramadan. Yang kedua, dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melihatnya hilal oleh seorang yang adil. Apa yang dimaksud orang yang adil? Orang yang adil adalah orang yang bisa dipercaya, bahwasanya dia tidak berbohong tentang dia melihat hilal Ramadan tanggal 1 di bulan Ramadan. Ya, itu ya anak-anak, bahwasanya kita diwajibkan mengawali puasa Ramadan tanggal 1 bulan Ramadan itu dengan 1 sempurnanya bulan Sya'ban, yang kedua dengan terlihatnya hilal tanggal 1 di bulan Ramadan. Ya, dengan 2 cara itu. Kemudian wa idza ru'yal hilal bi baladin laziman man wafaqa matlahu. Dan apabila terlihat hilal, ya, terlihat hilal Ramadan, jadi nanti akan ada biasanya yang ditanyakan ini, hilal dulu ataukah hisab dulu, bahwasanya para ulama sepakat yang menjadi patokan untuk tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah ru'yatul hilal, bukan hisab. Hisab hanya penyempurna, hisab hanya penyerta. Jadi kalau misal contoh 1 bulan, biasanya kan malah 1 tahun, kalau menurut hisab itu sudah diketahui sebenarnya tanggal 1-nya bulan Sya'ban itu hari ini tanggal sekian Masehi, bulan Ramadan juga hari ini tanggal sekian Masehi, itu sudah ada di kalender, sudah lengkap. Namun itu tidak menjadi acuan. Yang menjadi acuan khususnya semua bulan itu ada ru'yatul hilalnya, sebenarnya ada ru'yatul hilalnya. Tapi karena bulan-bulan yang lain tidak ada berkenaan dengan ibadah, artinya misal pun sekarang harusnya tanggal 1 Rejab misalnya, ternyata kita terlambat 1 Rejabnya, itu tidak masalah karena tidak ada berkenaan dengan peringatan suatu ibadah atau tentang ketentuan peribadahan. Namun khusus di bulan Sya'ban, khusus di bulan Ramadan dan bulan Syawal, tanggal 1-nya ini harus dilihat benar-benar, harus diteliti benar-benar karena berkenaan dengan peribadahan. Ya, berkenaan dengan ibadah. Maka ketika bulan Sya'ban menuju akhir, entah itu tanggal 29, maka biasanya akan dilaksanakan ru'yatul hilal untuk bulan Ramadan. Nah, ketika tanggal 29 misalnya dilihat itu hilal, ya, terus kemudian terlihat hilal Ramadan, maka besoknya masuk kita di bulan Ramadan. Kalau tidak dilihat, malam 30 itu tidak dilihat hilal Ramadannya, maka disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari, kemudian setelah itu tanggal 1 Ramadan. Ini tersebab karena bulan Ramadan berkenaan dengan kewajiban shaum, berkenaan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Begitu juga tanggal 1 Syawal, karena juga berkenaan dengan ibadah. Ya, artinya berkenaan dengan ibadah bagaimana? Karena di bulan tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri. Dan di hari raya Idul Fitri itu diharamkan untuk berpuasa. Ini artinya berkenaan dengan ibadah. Sehingga tanggal 1 Syawal pun harus dilihat dengan benar-benar, diteliti dengan benar-benar, yaitu dengan cara dilihatnya ru'yatul hilal. Kalau terlihat hilal tanggal 1 Syawal, maka disitulah Yaum Idul Fitri. 29 malam 30, kalau dilihat ru'yatul hilal terlihat, maka malamnya itu sudah tanggal 1 Syawal.
Tetapi kalau malam 30 tidak ru'yatul hilal, maka namanya istikmal, disempurnakan 30 hari selama bulan Ramadan, kemudian baru tanggal 1 Syawal. Dan untuk menjadi catatan bahwasanya ru'yatul hilal adalah acuan pertama kali. Ya, setelah itu baru dikuatkan dengan hisab, dengan perhitungan peredaran bulan. Hal itu acuannya adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian di bulan Ramadan karena melihat hilal Ramadan. Wa aftiru, dan berfitirlah kalian, artinya selesai bulan Ramadan bi ru'yatihi, dengan melihat hilal Syawal. Itu yang menjadi catatan tentang hilal. Nah, wal sihhati shaum syurut, untuk sempurnanya puasa ada beberapa syarat. Ya, yang pertama an-niyah likulli yaumin wa yajibu tabyid fil fardhi dunan nafli. Cepat-cepat ya, karena waktu kita juga akan terbatas. Yang pertama syarat untuk supaya sah kita puasa adalah, yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah keinginan kuat untuk melaksanakan puasa, dan wajib untuk tabyid apabila kita melakukan puasa wajib, contohnya puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib ini diantaranya satu, puasa nadar, ya ini. Terus kemudian yang kedua contohnya adalah puasa kita di bulan Ramadan, maka kita wajib niat, sehingga kalau kita tidak niat kita tidak sah puasanya ya. Dan di dalam puasa fardu kita wajib tabyidun niyah. Tabyidun niyah itu apa? Memalamkan, artinya menginapkan niat. Jadi kalau mau misalnya hari ini Sabtu, kita kalau mau puasa besok hari Ahad, nanti setelah maghrib, setelah adzan maghrib, kita sudah boleh berniat untuk puasa hari Ahad bulan Ramadan besok. Boleh, sudah mulai maghrib sudah kita boleh niat. Boleh niat setelah Isya, boleh niat jam 9, boleh niat jam 12. Yang pasti sudah harus ada tabyid sebelum fajar shadiq. Jadi kalau kita sudah adzan belum niat, sudah adzan besok hari Ahad sudah adzan, sedangkan kita belum niat melaksanakan puasa untuk hari Ahad, maka puasa kita batal. Puasa kita tidak sah, tetapi wajib imsak, wajib untuk tidak makan walaupun batal puasanya. Jadi kalau orang yang batal puasanya karena niatnya batal, dia baru ingat, misalnya dia baru ingat jam 9, ya Allah saya belum niat tadi, sebelum subuh saya belum niat untuk berpuasa hari ini, itu batal puasanya ya, tidak sah puasanya karena dia tidak melaksanakan syartun min syurutis syiyam, syarat dari syarat-syaratnya puasa yaitu niat ya. Tetapi dia tidak boleh makan. Jam 9 dia ingat dia tidak berniat, terus kemudian dia langsung membatalkan, maka tidak boleh, haram, dosa ya. Dia wajib untuk ikut nanti maghrib, baru berbuka maghrib. Kemudian setelah itu besok setelah Syawal dia wajib qadha. Nah itu makanya di sini harus diperhatikan oleh anak-anakku, siswa-siswi SMK Yunisma, bahwasanya niat harus dilaksanakan setiap hari. Ini karena kita bermadhab Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya niat puasa di bulan Ramadan adalah setiap malam, artinya diperlakukan setiap harinya. Nah ini. Kemudian kalau puasa itu sunnah, niat boleh tidak tabyid, artinya ketika puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa yang lainnya yang sunnah, misalnya kita malam tidak berniat, kemudian kita baru niatnya jam 9, jam 10 boleh, sebelum nanti zawal, sebelum tergelincirnya matahari di siang hari, sebelum kira-kira sebelum jam setengah 12, jam 12. Itu kalau niatnya untuk puasa sunnah. Wa tujzi'uhu niyatun qubailaz zawal. Kalau puasanya puasa sunnah boleh berniat
sampai sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Itu. Wa yajib ta'yin aidan. Dan wajib ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan dia mau puasa apa harus ditentukan. Kalau dia tidak ditentukan, tidak sah puasanya. Makanya dalam puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Disebut Ramadannya. Ya, dia puasa karena puasa apa? Karena puasa nadar kah? Karena puasa Ramadan kah? Kan? Karena puasa qadha Ramadan kah? Atau apa? Harus tersebut. Ya, kalau tidak tersebut, misal contoh, saya niat puasa besok pagi, tidak sah. Khusus untuk puasa-puasa fardu, wajib untuk ta'yin. Dan supaya dipahami bahwasanya niat ada dua, ada talafut bin niat, ada niat. Kalau niat itu talafutnya yang Anda menyebutkan nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahr ramadhani hadis sanati fadlillah taala, itu namanya talafut bin niat. Adapun niatnya adalah fil qalb, di hati. Jadi ketika kita mengucapkan itu, maka hati kita juga mengucapkan atau menentukan apa yang kita baca tadi. Itu yang disebut niat. Kalau kita hanya talafut, kita ngomong tapi hati tidak ada niat, tidak sah. Yang paling penting adalah bagaimana hati kita mempunyai azam, keinginan kuat untuk menyebutkan dia puasa apa besok. Misalnya contoh ini adalah hari Ahad besok. Jadi ketika kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin ada ifadhu syahri dan seterusnya, itu hati juga mengucapkan sedemikian rupa sebagaimana yang kita mentalafutkan. Sehingga talafut niyah itu untuk membantu hati kita mengucapkan niatnya. Wa yajibu ta'yin aidan dunal faridah. Untuk mentakyin puasa saya puasa Ramadan wajib, tapi faridah tidak harus. Nawaitu shauma ghadin ada ifadhi syahri Ramadan, terus kemudian menambahi fardhan lillahi ta'ala, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Artinya karena disebutkan kalau takyin itu untuk membedakan Anda ini lagi puasa apa. Tetapi kalau fardiyah itu sudah diketahui, itu jelas Ramadan jelas fardu. Kalau yang Senin Kamis jelas sunnah dan seterusnya. Kalau dia sudah mengucapkan nadar, ya berarti itu fardu. Walaupun tidak usah mengucapkan fardu, itu sudah masuk. Nah, tetapi kalau tidak diucapkan takyinnya, maka kita misalnya akan bingung, ini kita ini puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa qadha yang kita laksanakan ini. Dan yang kedua, ats-tsani al-imsak anil jima' amdan. Yang kedua, syarat untuk sahnya puasa adalah al-imsak anil jima'i amdan wa anil istimta, yaitu menahan diri dari melakukan hubungan suami istri dan juga melakukan, mohon maaf, onani. Istimta ini onani atau masturbasi, ini hal yang membatalkan puasa. Jima, melakukan hubungan suami istri fi nahari Ramadan, itu membatalkan puasa dan wajib terkena kepada kedua orang tersebut kafaratul udma, kafarah yang besar. Kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, kafarah dengan memerdekakan budak dan seterusnya, itu namanya kafaratul udma. Ini bahaya. Jadi termasuk syarat untuk sahnya puasa, syarat sahnya puasa adalah menjaga diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri atau melakukan onani. Artinya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, dalam arti tidak sengaja bagaimana? Misalnya tidur di siang Ramadan, kemudian dia mimpi basah, tidak batal. Jadi yang membatalkan adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja melalui istimna, itu yang membatalkan. Adapun kalau hanya misal contoh tadi itu mimpi tidak sengaja dan seterusnya, tidak membatalkan puasa. Atalis yang ketiga, syarat sahnya puasa al-imsak anil istiqoah, yaitu menahan dari muntah dengan disengaja, ya.
wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi, dan tidak apa-apa apabila muntahnya itu tanpa disengaja. Contoh muntah dengan sengaja itu bagaimana? Misal contoh ngelokok dengan tangan mulut kita sehingga kita muntah, batal langsung, batal. Yang penting mengeluarkan segala hal sesuatu yang ada di perut kita dengan sengaja itu membatalkan puasa, baik itu makanan atau benda atau apa, membatalkan puasa. Contohnya ya, suatu kasus misalnya kita lagi makan sahur tadi, ketika makan ada satu makanan yang terlilit benang masuk ke dalam perut. Bangun tidur di pagi hari ternyata di sini ada benang. Ada benang apa ya? Ada benang ternyata di sini. Lah itu tidak boleh kita terus kemudian kita tarik sehingga makanan yang ada di perut itu keluar. Ketika kita tarik benang itu ada makanan yang keluar dari perut, bukan dari mulut, dari perut, maka itu membatalkan puasa. Itu dianggap taqayyum dianggap sebagai istiqomah, dianggap sebagai muntah dengan sengaja. Ada pun kalau muntahnya tidak sengaja, misal contoh karena dia naik mobil terus kemudian mabuk, misalnya dia sakit kepala kemudian dia muntah, tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, al-imsak an dukhuli ainin jaufan, yaitu menjaga diri dari memasukkan segala sesuatu di jauf. Jauf itu rongga yang ada di dalam manusia itu ada dua, ada rongga perut, ada rongga kepala. Lah di dua tempat ini tidak boleh dimasukkan sesuatu barang apapun ketika kita puasa. Contohnya kita masuk makanan itu masuk ke rongga perut, minuman itu masuk ke rongga perut, atau alat kita masukkan ke dalam sehingga masuk kepada rongga kepala, itu juga membatalkan puasa. Atau air kita masukkan ke kepala lewat telinga, lewat hidung, membatalkan puasa. Itu namanya al-imsak an dukhuli ainin jaufan, kabainil udhun wal ihlil, seperti telinga, wal ihlil kemaluan, masukkan air dengan sengaja. Bisyartin dukhuluhu min manfadin maftuh, dengan syarat dari tempat yang terbuka, memang aslinya terbuka. Contoh mulut memang aslinya terbuka, hidung aslinya terbuka, telinga aslinya terbuka, itu ya. Kemaluan depan aslinya terbuka, kemaluan belakang aslinya terbuka. Nah, itu juga harus hati-hati ketika kita cebok misalnya, itu memang aslinya terbuka sehingga kita ketika cebok di bulan Ramadan harus berhati-hati. Jangan sampai kita dengan sengaja memasukkan air di lubang-lubang tersebut. Itu wala yadurru tasarruful masa biduhni wal kuhli wal ikhtisal, dan tidak ada apa-apa dan tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan puasa apabila air itu atau minyak tersebut masuk di pori-pori yang tidak terbuka, di pori-pori tidak terbuka. Sebagaimana juga karena memakai celah, sebagaimana juga karena kita mandi dan tidak sengaja untuk memasukkan airnya. Mungkin itu dulu pembahasan tadi. Ini adalah syarat-syarat sah puasa. Kalau kita melaksanakan syarat-syarat sah puasa tersebut, maka dengan sendirinya kita sudah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin itu dulu Ustaz Yuski. Terima kasih Ustaz. Tadi banyak disampaikan terkait penjelasan tentang puasa Ramadan, mulai dari niat sampai dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, ada dialog interaktif terkait dengan problematika di dalam pelaksanaan puasa Ramadan, dan nanti kalaupun masih ada waktu kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya tentang
pengajian kitab fikih terkait dengan puasa Ramadan. Di sini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari beberapa guru dan siswa. Di antaranya yaitu terkait bagaimana hukum menggunakan vaksin atau infus atau vitamin melalui suntik bagi orang yang berpuasa. Apalagi saat ini lagi maraknya vaksin COVID-19 sehingga banyak yang melakukan vaksin baik di siang hari pada saat pelaksanaan puasa Ramadan. Ini pertanyaan dari salah satu siswa, dan nanti ada lagi pertanyaan dari beberapa guru terkait dengan problematika di saat pelaksanaan puasa Ramadan. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan yang pertama yang tadi sudah dibahas, bahwasanya memasukkan hal sesuatu ya dari manfaatun maftuh itu membatalkan. Adapun yang memasukkan sesuatu ya yang tidak dari manfaatun maftuh ya semacam hukna. Hukna itu adalah suntikan, vaksin kan lewat suntik atau apapun yang lewat suntik ya, itu sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama ya, dan sebagian ulama memperbolehkan asalkan tidak di manfaatun maftuh, tidak di tempat yang memang terbuka aslinya. Misal contoh, tidak di mata, tidak di telinga, tidak di hidung ya, itu boleh. Yaitu misal contoh di tangan, kalau kita vaksin kalau tidak salah adalah di tangan, karena saya sudah vaksin di tangan sini, boleh dilakukan, boleh dilakukan. Yang juga menjadi problematika adalah infus. Kalau infus, beberapa ulama mengatakan itu juga termasuk manfaat yang dia langsung masuk kepada jauf di perut ya. Kalau infus membatalkan. Tetapi kalau di tempat-tempat yang tidak ada salurannya ke jauf, baik itu kepala ataupun perut, tidak membatalkan puasa. Sehingga kalau kita suntik vaksin, kita tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau kita misalnya ngambil sampel darah, tidak membatalkan puasa. Tetapi makruh ketika kita mengambil darah terlalu banyak. Contohnya ketika kita hijamah, kita makruh ya, atau ketika kita mengambil darah untuk donor, itu makruh fi nahari Ramadan. Adapun tadi yang suntik hukna tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa ya. Terus yang pertanyaan kedua, berikutnya terkait dengan bagaimana hukum seseorang yang memiliki hadas besar, baik ihtilam maupun jima di malam hari, kemudian ketiduran sampai terbit matahari, sedangkan dia belum melakukan mandi besar. Apakah puasanya tetap sah atau tidak? Ini pertanyaan dari salah satu siswa SMK Ma'arif Enu Kencong. Monggo Ustaz. Puasanya sah ya. Jadi seseorang yang karena hubungan suami istri di malamnya, atau karena dia haid ya, karena haid misalnya kemarin haid, terus kemudian ternyata dia suci ya, tidak hanya hubungan suami istri, atau tidak hanya karena keluar mani, karena dia suci dari haid misalnya ya, dia sampai lupa sahur misalnya, kan contohnya ini mesti lupa sahur. Kalau dia sahur harusnya dia mandi, tetapi misalnya pun dia lupa sahur, atau dia sahur tapi tidak mandi misalnya sampai adzan subuh, bagaimana hukum puasanya? Puasanya sah ya, dan dia wajib untuk mandi besar untuk melaksanakan sholat subuhnya
ya, dengan dia mandi tetapi harus tetap berhati-hati. Dalam artian berhati-hati ketika mandi, jangan sampai kemasukan air di rongga kepalanya melalui telinga atau melalui hidung atau melalui mulut. Dan dia wajib untuk berpuasa dan sah puasanya walaupun dia belum mandi untuk mandi janabat atau untuk mandi besar atau untuk mandi bersuci dari haidnya dia tetap sah puasanya walaupun mandinya setelah terbit fajar atau setelah adzan subuh. Jadi puasanya tetap sah tetapi tetap mandi besar untuk melakukan kewajiban yang lainnya. Selanjutnya dari salah satu guru SMK Ma'arif Enu Kencong, ini terkait dengan pekerjaan Ustadz. Ya, di saat bulan suci Ramadan, memang ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di saat bulan Ramadan ini terkait dengan pekerjaan sebagai sopir bus atau yang lainnya atau supir truk, selalu melakukan perjalanan jauh, Ustadz, setiap hari, dan ini sebagai pekerjaan tetap yang tidak bisa ditinggalkan untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana, apakah masih tetap dikenai hukum untuk puasa Ramadan atau mendapatkan suatu rukhsah untuk tidak berpuasa, karena ini terkait dengan pekerjaan seorang supir yang setiap hari harus melakukan perjalanan jauh, Ustaz. Monggo. Al-musafir, orang yang bepergian, mendapatkan rukhsah untuk dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini garisnya dulu. Orang yang sakit, orang yang musafir, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, itu ayatnya. Orang yang sakit atau orang yang bepergian, dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun catatannya adalah orang yang tidak terbiasa safar, ya, artinya yang tidak terbiasa safar, dia safarnya itu jarang-jarang, misalnya hari ini safar, besok safar, beberapa hari kemudian lagi tidak safar, beberapa hari kemudian lagi tidak safar, baru kemudian safar lagi. Ini yang kesepakatan ulama yang boleh rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah ini, ya. Adapun yang sudah mempunyai kebiasaan safar, artinya supir bus kah, supir travel kah, atau supir truk atau apapun, malah dia tidak ada rukhsah untuk meninggalkan puasa Ramadan, karena memang dia sudah pekerjaannya itu. Kalau dikatakan kan berat Ustaz, ini begini, semua pekerjaan berat, tukang pun berat, ya. Yang keliling nyeles pun berat, semuanya berat. Tapi kalau dia seorang yang mempunyai antusias untuk melaksanakan syariat agamanya, insya Allah hal itu tidaklah berat. Terbukti juga banyak kok. Saya juga kenal bapak-bapak supir, tanya Kencong Jakarta, Kencong Surabaya, Kencong Banyuwangi, Bali dan seterusnya, mereka berpuasa Ramadan. Saya nanya, kok bisa sampai puasa Ramadan? Kan panas suasana. Kata beliaunya, ya memang semuanya tergantung niat, Ustaz. Ya, jadi tidak ada rukhsah bagi orang yang sudah terbiasa safar. Kalau yang tadi safarnya tidak terbiasa, memang ada rukhsah. Dan supaya menjadi catatan juga bahwasanya al-imsak, ya, al-imsak menahan diri untuk tetap berpuasa walaupun dia safar itu lebih utama, lebih afdal daripada berbuka puasa walaupun dia safar. Contohnya, ya, berbuka puasa ketika safar, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika safar, itu diperbolehkan, bukan harus, ya, bukan harus, sehingga dia mempunyai syarat-syarat yang ketat. Contohnya, safarnya dia harus sebelum fajar dia. Kalau dia bepergiannya setelah subuh, ya dia tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa, artinya tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa, enggak. Misal contoh, saya pergi sini ke Gresik,
itu boleh untuk saya meninggalkan siang kalau saya bepergiannya sebelum subuh. Tapi kalau sudah bepergian setelah subuh jam 7 kayak mau budak terus sarapan dulu, tidak boleh, haram, dosa dan wajib qadha. Ya. Terus kemudian syaratnya lagi adalah bahwa kita juga harus ketahui bahwasanya al-imsak untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan itu lebih utama daripada kita tidak berpuasa. Karena pahala berpuasa di bulan Ramadan menurut hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau satu hari saja kita tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, apalagi tanpa udzur, karena udzur, itu pun kalau kita qodoi setahun penuh, pahalanya tidak sama dengan kita melaksanakan puasa satu hari di bulan Ramadan. Kalaupun kita ganti 100 hari atau 1000 hari atau 1 tahun penuh kita puasa, untuk ganti saya kemarin puasa karena udzur. Jadi kalau karena udzur kita masih mampu, sakit misalnya sakit dikit langsung kita berbuka itu eman. Bepergian sebentar saja kita berbuka itu eman. Jadi lebih baik kita berpuasa walaupun kita ada udzur. Tetapi kalau yang tidak ada udzur, kita tetap wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu penjelasan terkait dengan pekerjaan seseorang di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa ketentuan dan ada beberapa perbedaan terkait dengan safar seseorang, di mana seseorang itu mendapatkan rukhsah atau tidak di dalam puasa Ramadan. Kemudian ini ada salah satu pertanyaan juga dari seorang guru terkait dengan ibu yang menyusui dan ibu yang hamil di bulan suci Ramadan, dan ini pun juga terkait dengan apakah ada rukhsah untuk ibu yang menyusui ataupun ibu yang hamil, dan apakah nanti ya ibu yang menyusui atau hamil itu wajib mengqadha atau memang masuk dalam ketentuan untuk membayar fidyah. Karena ada beberapa ketentuan orang yang memang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk ibu yang hamil atau menyusui ada tafsil, ada rincian. Yang pertama, apabila misal contoh dia adalah seorang yang hamil dan atau menyusui, dia takut yadurru ala nafsiha, membahayakan dirinya saja, dan dia anggap tidak membahayakan bayinya, artinya dia bayinya insya Allah baik-baik saja. Kalau dia pun dia puasa Ramadan, nanti yang sakit dirinya, anaknya tidak apa-apa, ya. Atau dia puasa Ramadan, nanti yang sakit bayinya, padahal dia menyusui, bayinya tidak apa-apa misalnya, maka dia hanya mengqadha puasa. Dia boleh tidak berpuasa, fina hari Ramadan boleh tidak berpuasa, ya. Jadi garisnya gini, orang yang menyusui atau ibu hamil mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, sehingga rukhsah itu tidak harus. Namun apabila dia berpuasa lebih baik, dia berpuasa lebih baik. Kalau dia menurut, oh saya sehat kok, bayi saya sehat kok, walaupun saya menyusui saya kuat kok, gitu, maka dia afdal untuk puasa. Dia hamil, oh, saya kuat kok, janin saya kuat kok, saya berpuasa, afdal, baik, gitu ya. Tetapi dia boleh tidak berpuasa, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ada tafsir di sini. Kemudian dia tidak berpuasa, ditanya, kenapa Anda tidak berpuasa? Saya tidak berpuasa karena kalau saya berpuasa saya kena saya sakit ini, ya. Maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadannya, Syawal dan seterusnya, dia hanya mengqadha tanpa membayar kafarat.
ya, tanpa membayar kafarah. Karena yang ditakutkan sakit adalah dirinya sendiri. Ya, dia nganggap janin sehat, anak bayi saya sehat, tapi saya yang sakit, saya yang tidak kuat. Kalau saya nyusui, anak saya ini nyusunya banyak. Jadi kalau saya misalnya saya tidak berpuasa, saya berpuasa, yang sakit saya. Kalau anak saya sih minum terus, tidak ada masalah. Nah, maka dia besok qadha saja, tidak bayar fidyah. Namun apabila yang dia takutkan adalah bayinya atau dirinya dan bayinya, nah, yang ditakutkan adalah dirinya dan bayinya. Misal contoh, ibu tidak puasa, iya saya tidak puasa karena saya menyusui. Kalau saya puasa, bayi saya mencret. Misalnya, kalau saya sih sehat-sehat saja, saya sehat-sehat saja, saya puasa mampu saya nyusui mampu saya. Tapi karena saya puasa susunya kurang misalnya, bayi saya lemas atau bayi saya mencret atau bayi saya sakit, makanya saya tidak puasa. Lah tidak puasanya berarti karena takut bayinya sakit, bukan karena dirinya sakit. Ya. Atau dia mengatakan kenapa tidak puasa? Kalau saya puasa saya lemas Ustaz. Bayi saya juga lemas, saya sakit, bayi saya juga sakit. Lah itu artinya dia tidak puasanya karena takut dianya yang sakit dan bayinya yang sakit, atau karena takut bayinya yang sakit. Maka dia ada dua kewajiban, yaitu satu, dia wajib qadha nanti setelah bulan Ramadan ini, dan juga membayar kafarat. Kafaratnya berapa? Mudun, satu mud. Ya, satu mud itu setiap harinya satu mud. Ya, satu mud itu sekitar 6 ons. Satu kali makan untuk orang. Satu mud. Nah, setiap harinya nanti dia misalnya tidak puasa 10 hari, berarti dia membayar 10, membayar fidyahnya itu 10 kali mud. Ya, kalau 6 on berarti kali 10, kalau 6 on itu 6 on kali 10 kan berarti 60 on. Nah, 60 on itu sekitar 6 kilo, 6 kilo. Dan seterusnya. Kalau dia 1 bulan tidak berpuasa, dan tidak berpuasanya karena takut bayinya atau anaknya atau janinnya sakit, maka dia juga membayar fidyah yang sedemikian rupa. Tapi kalau dia tidak berpuasanya karena hanya takut kepada dirinya, tidak takut kepada bayinya, tidak takut membuat bayinya sakit atau membuat bayinya apa gitu, terserang apa atau apa, maka dia hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Menyambung lagi Ustadz, terkait dengan kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan dengan berbagai macam ketentuan, bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka wajib untuk mengqadha. Ini ada permasalahan terkait dengan mengqadha puasa Ramadan. Jadi terkait dengan mengqadha puasa Ramadan ini bisa dilaksanakan di hari-hari selain puasa Ramadan. Pertanyaannya, ketika dia tidak melakukan qadha puasa Ramadan sampai dengan pelaksanaan puasa Ramadan di tahun berikutnya, nah ini dihukumi bagaimana Ustadz? Monggo. Nah, disunahkan untuk qadha Ramadan, qadha shaumi Ramadan, mengqadha puasa di bulan Ramadan, disunahkan untuk dipercepat, mempercepat qadha. Misal contoh, kalau dia mampu, kalau dia tidak puasa karena udzur dia, terus kemudian masuk Syawal, tanggal 1 Syawal jelas Idul Fitri, dia haram untuk berpuasa. Namun tanggal 2, 3 sampai seterusnya kan dia boleh untuk berpuasa. Dan dia mampu, dan dia ada kesempatan untuk melaksanakan qadha, maka dia disunahkan untuk mempercepat qadha Ramadan di bulan Syawal, harus mempercepat. Kalau tidak bisa bulan Syawal selanjutnya asalkan cepat, ya. Karena memang kita tidak tahu umur kita itu artinya kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur syar'i, itu adalah kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhutang kepada manusia saja kita hendaknya mempercepat membayar.
apalagi kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk mempercepat membayarnya. Sehingga akan ada hukum lagi ketika seseorang tidak mengqadha terus sampai ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka dia hukumnya seorang yang berdosa. Ya, seorang yang berdosa dan dia tetap wajib mengqadha. Dia tetap wajib mengqadha. Kan masuk Ramadan, dia kan tidak mungkin qadha Ramadan tahun ini untuk tahun besok. Dia kan tetap wajib untuk puasa Ramadan yang itu, dia tidak mengqadhanya. Nah, kapan dia mengqadhanya? Dia mengqadhanya setelah Syawal tahun berikutnya, kan begitu. Dia wajib tetap. Misalnya tahun kemarin dia 10 hari belum mengqadha. Ya, 10 hari dia belum mengqadha. Tahun ini dia puasa semuanya, dia tetap mengqadha 10 hari yang dia tinggalkan karena udzur atau tidak udzur di bulan Ramadan yang tahun lalu, dan ada tambahan sanksi. Ada tambahan sanksi yang dia juga harus membayar fidyah. Kalau dia terlambat mengqadha sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka setiap harinya dia disanksi membayar 1 mud juga. Membayar 1 mud kafarah. Ya, 1 mud. Jadi kalau dia 10 hari tahun ini kemarin dia belum bayar, dia wajib mengqadha dan dia membayar per harinya 1 mud. Kalau 10 hari dia 10 amdan. 100 amdan. Dan terus begitu. Kalau dia, saya 10 tahun yang lalu Pak Ustaz, saya tidak puasa 10 hari, terus kemudian saya tidak qadha, tinggal nambah saja berapa. Dan semuanya itu wajib dibayar. Makanya Ustaz juga mengingatkan kepada santri siswa-siswi SMK ya, Yunisma, karena saya juga beberapa hari yang lalu saya melihat beberapa anak-anak yang masih seragam sekolah, insya Allah tidak dari Yunisma, tapi dari sekolah-sekolah itu ada yang mereka masuk warung dan makan minum fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan. Ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan lebih dari 30 anak. Bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, tapi di lingkungan kita, di Kencong sini lah. Tapi yang pasti insya Allah bukan dari siswa-siswi Yunisma. Nah, makanya saya titip-titip anak-anakku, jangan sampai kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Eman. Ya, sudah eman, kita juga nanti wajib mengqadha. Kalau kita tidak mengqadhanya dengan cepat, kita akan ada bayar kafarat lagi dan seterusnya. Nah, itu mungkin juga itu pengingat kepada saya sebagai orang wali murid. Saya kan anak saya juga banyak di sini, di Yunisma ini banyak, sehingga juga kepada wali murid yang nonton untuk memperhatikan putra putrinya bagaimana mereka pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Karena anak-anak kita Pak Bu, walaupun baik sebenarnya baik, tapi gara-gara kadang-kadang 20 anak yang tidak puasa 2-3 orang saja, akhirnya 20-20-nya tidak puasa. Itu yang gara-gara begitu. Yang satunya minum teh, ngerokok, koncone dipoyoi, akhirnya juga tidak puasa karena anak-anak kita masih belum stabil, masih labil, mereka punya jiwa, sehingga harus dididik terus, diingatkan terus, dan ada pengajian semacam ini adalah sebuah hal yang positif. Masih tentang qadha puasa Ramadan. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana cara mengqadha Ramadan. Ini terkait dengan seseorang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, baik 1 bulan penuh atau hanya beberapa hari saja, dengan sengaja tidak mengqadha, sengaja dengan tidak mengqadha, sedangkan dia tahu kalau puasa Ramadan ini wajib hukumnya, dan itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian orang ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia, maka yang namanya hutang puasa itu harus dilaksanakan ketika dia itu sudah meninggal dunia. Apakah ini merupakan kewajiban bagi ahli waris, terutama keluarga, untuk mengqadha puasa Ramadannya? Monggo Ustaz.
Yang pertama yang mau saya sampaikan bahwasanya orang yang meninggalkan saum fi syahril Ramadan ini sangat bahaya karena dia akan menjadi musuhnya Ramadan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, ana bari'un man khasamahu Ramadan. Saya melepaskan diri, tidak bertanggung jawab, artinya tidak memberi syafaat kepada seseorang yang menjadi musuh di bulan Ramadan. Musuhnya bulan Ramadan, makanya ini bahaya. Orang yang tidak berpuasa atau orang yang menyediakan orang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini mereka akan menjadi musuh di bulan Ramadan, musuhnya bulan Ramadan, dan siksanya berat. Ya, itu yang pertama yang jadi catatan. Yang kedua, apabila dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mengqadai dengan sengaja, ya, yang pasti dia berdosa dan dosanya tidak ada yang tahu. Kalau kita sholat, tidak ada tahu. Kita sholat, kita tidak sholat, misalnya kita tidak zakat, kita tidak haji, kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu tuntunan penyampaian hadis baginda Nabi itu ada. Dosanya begini, dosanya begini, dosanya begini. Kecuali ilah shaum, kecuali puasa. Puasa itu pahalanya kita tidak tahu. Dosanya pun kita nggak tahu, karena itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi mengingatkan, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam. Semua amal anak Adam untuk dia, pahalanya untuk dia, dosanya untuk dia juga. Illa syiyam, kecuali puasa. Wa ana azibihi, fa innahu li wa ana azibi. Sesungguhnya puasa adalah untukku, maka aku yang membalasnya. Jadi kalau ada yang puasa, Allah sendiri yang membalasnya dengan kebaikan berapa? Tidak tahu. Allah sendiri yang membalasnya, dan ini keutamaan. Namun yang tidak berpuasa pun yang membalasnya juga Allah. Ya, yang membalasnya juga Allah ini. Makanya berat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Ini ayat bagi orang yang tidak berpuasa. Fal yawma, maka pada hari ini ya orang yang berpuasa, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kalian telah menghabiskan kesenangan-kesenangan kalian di kehidupan kalian di dunia, kalian sombong, kalian membangkang. Itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang yang tidak berpuasa. Fal yawma, maka pada hari ini, firman Allah, pada hari kiamat, tujzauna adzabal huni, kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, karena kalian sombong di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian berbuat fasik. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau mengatakan, seorang yang meninggalkan 1 hari dari puasa Ramadan, maka dosanya lebih berat daripada dia melakukan zina. 1 hari. Kalau dia tidak melakukan 10 hari, 1 bulan, ya sangat banyak itu berzina itu. Lah itu. Kemudian apakah bisa Ustaz diqadha? Bisa diqadha. Kalau dia masih hidup, diqadha jelas. Kalau dia sudah mati, apakah boleh diqadha karena dia sebagai hutang? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Walaupun mengqadha salat pun berbeda pendapat dalam hal ini. Namun akan tetapi ada yang menganggap sah dan boleh mengqadai puasanya orang yang sudah meninggal. Ya, mengqadai orang yang puasanya sudah meninggal. Misalnya bapaknya sakit, terus kemudian ada udzur, dia tidak berpuasa selama 15 hari misalnya. Ternyata dia meninggal. Ya, ternyata dia meninggal. Maka anaknya boleh untuk mengqadha, boleh. Ya. Kalau tidak mengqadha boleh juga, itu kesalahan yang sudah meninggal. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi acuan bagi setiap orang. Oh, nanti saya meninggal kayak nih diqadai sama orang lain, tidak boleh. Ya, jadi kalau orang yang sudah meninggal, orang meninggal boleh tidak diqadai puasanya dia? Boleh. Ada ulama yang mengatakan puasa ahli waris atau orang lain yang disuruh oleh ahli waris atau disuruh oleh orang yang meninggal tadi, karena ini menurut ibadah kan. Kalau hal ibadah kan kalau tidak disuruh tidak boleh. Misal contoh ya, saya tidak menyuruh jenengan untuk sodakoh, dan sodakoh sampean tidak di atas namakan saya, ya saya tidak dapat pahala sodakohnya sampean kalau saya tidak nyuruh. Tetapi kalau saya sebelum meninggal terus kemudian saya suruh, nanti uang saya sampean sodakohkan ke masjid ini saya nyuruh itu, terus kemudian Anda melaksanakan, saya dapat pahalanya. Ini berkenaan dengan ibadah.
Begitu juga puasa ini, kalau dia meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa, boleh diqodai ahli warisnya, boleh diqodai ahli warisnya. Dan sebagian ulama mengatakan sah, tetapi namun tidak boleh menjadi acuan untuk kita meninggalkan puasa Ramadan. Takut nanti jadi acuan, Ustaz. Jadi nanti nanti saya mati ya ini diqodai sama anak-anak saya dan seterusnya, tidak boleh jadi acuan semacam itu. Baik, yang terakhir Ustadz terkait dengan waktu. Di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang waktu siangnya itu panjang dan waktu malamnya pendek. Apalagi di negara-negara non muslim ya, di daerah benua Eropa ya, ketika ya kita berada di negara tersebut ya dengan waktu seperti itu, jadi siangnya panjang kemudian malamnya pendek, dan itu ada ya. Sedangkan kita berada di negara non muslim yang tidak ada adzan, kemudian tidak ada tanda imsak seperti di negara kita. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz terkait dengan pelaksanaan puasa Ramadan di negara non muslim tersebut? Ini berkenaan dengan matlak, berkenaan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, dan ini jelas memang terjadi fenomena tersebut terjadi memang. Dan alhamdulillah negara kita ini kan katulistiwa, sama persis, hampir sama, tidak disebut sama persis dengan Saudi Arabia atau tempat turunnya wahyu atau tempat kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya hanya beberapa jam. Kalau kita di Indonesia mungkin adalah 12-13 jam. Kalau di Mekah bisa 13-14 jam. Kalau di Swedia bisa 20 jam berpuasa, 20 jam. Ada di negara Eropa ada yang 14 jam, 16 jam. Nah, ini berkenaan bagaimana kalau dia memang tinggalnya di sana, Suatu kejadian, ada teman kami, dai kami di Persada Persyakat Dakwah Al-Haramain. Beliau orang Indonesia, kerjanya di Swedia, Pak. Dan di Swedia di musim tertentu, mungkin tidak tahu saya apa itu musim panas mungkin ya, yang pasti mungkin musim panas itu malamnya pendek, siangnya panjang, sampai siangnya adalah 20 jam. Nah, 20 jam siangnya itu, sehingga kadang sampai 16, 17 sampai 20 jam. Terakhir itu bisa 20 jam. Artinya malamnya cuma 4 jam. Malamnya kan cuma 4 jam. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Pernah beliau nanya ke guru kami, dan memang guru kami menganjurkan mengikuti waktu terbit dan terbenamnya. Memang puasa itu tidak berkaitan dengan jam. Kalau berkaitan dengan jam, pasti kita akan mengikuti Saudi, tidak mengikuti waktu Indonesia, tidak. Ya, kalau Saudi misalnya di Mekah Madinah, misalnya dipatenkan bahwa puasa itu harus jamnya mengikuti Mekah Madinah, mungkin kita berpuasa 13-14 jam, tapi di Indonesia kan tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Artinya puasa itu adalah sumu, puasa itu adalah berpuasa itu dari terbitnya fajar shodiq sampai ghurubus syams, sehingga kita dimanapun tempat maka berpuasanya sedemikian rupa. Nah, kemudian kalau ada yang siangnya panjang, Ustaz, kalau Anda mampu ya wajib melaksanakan. Kalau tidak mampu dalam pelaksanaannya, nah, mungkin nanti ada pembahasan dalam udzur, mungkin pembahasan dalam udzur. Nah, itu pembahasannya. Sehingga disarankan oleh guru kami, ya kalau memang sampean puasanya sampai 17 jam, 18 jam, yang jelas itu akan menyita tenaga dan seterusnya. Kalau sampean kerja keras dan seterusnya, maka Anda harus cuti di bulan Ramadan. Maka banyak kaum muslimin, khususnya di Swedia atau di negara-negara yang siangnya panjang, mereka di bulan Ramadan cuti, tidak bekerja sama sekali mereka, supaya kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang ditanyakan Ustadz Yuski adalah apabila dia dari Indonesia tidak bertempat tinggal di negara-negara tersebut, kan gitu, Ustadz.
Nah, dia bepergian ke sana, dia tidak tahu waktu, kapan ini. Maka kalau sekarang insya Allah lebih mudah karena ada handphone, ada ini. Maka dia ngambil matlak negara terdekat, negara Muslim terdekat. Ya, negara Muslim terdekat di mana ini juga ada di kitab Al-Ardu Wad-Duwaruha. Nah, di kitab situ ada juga pembahasan ulama bagaimana kalau kita orang Indonesia ada di negeri lain yang kita tidak tahu waktu. Nah, ngikut waktunya kemana? Ngikut waktunya ke negara sebelah, ke negara yang di situ misalnya banyak orang muslimnya atau ada orang muslimnya atau ada waktu yang menunjukkan puasa Ramadan sahurnya jam sekian, bukannya jam sekian. Kita ngikuti itu. Kalau kita tidak tahu sama sekali atau tidak ada di negara itu yang katanya negara non muslim. Tapi kalau sekarang insya Allah lebih mudah. Itu adalah pembahasan fikih dulu yang sebelum kita ketemu handphone, ketemu satelit, ketemu ini. Nah, kalau sekarang mungkin dimanapun tempat kita bisa lebih mudah untuk mengakses kapan kita subuh, kapan kita maghrib. Nah, mungkin itu Ustaz. Okay. Sedikit lagi, ini ada pertanyaan, sambung pertanyaan terkait dengan jima di siang hari. Okay. Jadi kedua-duanya dikenai kafarat, khususnya bagi perempuan, perempuan ini yang pasti akan udzur, akan terjadi udzur atau keluar haid, ya. Maka untuk menghitung kafarat ini, Ustadz, ini bagaimana? Jadi terkait dengan proses mengkodok puasanya seperti itu. Untuk kafaratul utmanya tadi itu yang kalau jelas laki-laki 2 bulan berturut-turut kan sangat berat. Wong Ramadan aja yang 1 bulan saja sudah melakukan yang sedemikian rupa, makanya jangan sampai terjadi. Kalau laki-laki jelas 2 bulan berturut-turut langsung tanpa ada jeda. Adapun perempuan memang karena kadrat seorang perempuan ada haid, maka ketika dia haid otomatis dia kalau dalam bahasa kita ya istirahat atau apa namanya itu ada jeda memang. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 dia puasa. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 15 dia haid atau sampai tanggal 17 dia haid. Maka dia dianggap masih 10 hari dia puasanya. Nanti tanggal 18 terusnya dia puasa. Berarti kan nanti tinggal yang dia tinggalkan itu berapa hari? 7 hari misalnya. Dia nambah 7 hari untuk bulan tersebut, dia nambah 7 hari untuk bulan berikutnya, ya kan? Karena memang di saat haid seorang perempuan haram untuk berpuasa, baik itu puasa Ramadan, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Oke, itu. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Dari kami kita cukupkan sekian. Wal-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau misalnya nanti ada karena ini bahasan fikih, ada sesuatu yang saya terselip pembicaraan salah dan apapun, saya juga harus diingatkan karena ini bahasan fikih. Sehingga nanti kedepannya kita akan baik karena live ini saya ditanya begitu langsung jawab dan tidak boleh seorang itu jawab. Harusnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang distorkan ke saya dulu kemudian saya bisa mutolaah, itu lebih mudah bagi saya. Tapi karena ini langsung saya takut salah nanti direspon, dilakukan kesalahan itu saya yang dosa nanti. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang tahu bahwa yang saya tadi bicarakan itu salah, wajib dia untuk mengingatkan saya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammad fil akhir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma kama namta 'alaina fazid wa kama zidta fabarik wa barik fa'dim wa kama adamta fala taslib ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا اقبلنا بسر الفاتحة.